وقال المصنف والشارح رضي الله عنهما ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين إلى أن قال المجلس الثالث في الحديث الثالث. نعم. المجلس الثالث في الحديث الثالث. Majlis yang ketiga di dalam hadis yang ketiga. Jadi sekarang kita masuk ke dalam hadis yang ketiga. Alhamdulillah al-wahidil ahadis al-ahadil fardus samad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-wahid, zat yang maha tunggal. Al-ahadi, juga sama, yang maha tunggal. Al-ahad, al-wahid, yang maha satu. Al-ahad, yang maha tunggal. Al-fardi, juga sama, yang maha satu. Ya. As-samadi, yang maha bergantung yang lainnya kepadanya. As-samad. Alladzi lam yalid, yang tidak melahirkan. Walam yulad, dan juga tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuan, akan sederajat ahadun, siapapun. Enggak ada yang sekufu, yang sederajat, yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, zat yang maha satu, yang maha tunggal. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbadi. Syahadat, kesaksian, syahadat takunu, yang ada ia, sababan na'imil mu'abbadi, menjadi sebab kenikmatan yang abadi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, bahwasanya pemimpin kita, wa nabiyyana, dan nabi kita, siapa? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, abduhu, adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, an-nabiyul mufaddalu, nabi yang diutamakan, al-musyarrafu, yang dimuliakan, al-muayyadu, yang dikuatkan dengan mukjizat. Fahuwa hamidun wa mahmudun wa ahmadu wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan dia itu hamid, adalah orang yang memuji kepada Allah, wa mahmud, yang dipuji, wa ahmadu wa muhammadu. Ini nama-nama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan juga semoga tercurah ya kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, dan para sahabat Nabi, ma raka'a raki'un, selama ruku orang yang ruku, wa sajada, dan sujud orang yang sujud. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pembukaan dari hadis yang ketiga. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Syekh Al-Hijazi Al-Fashani jadi menulis ini kitab, mensyarahkan daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini setiap hadis dibuka pembukaan sama dia. Ya, baru hadisnya kemudian diakhirkan khatimah penutup. Hadis yang keempat juga ada pembukaan lagi. Jadi seperti itu. Naam. An Abi Abdurrahman ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abi Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya, Buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun akan Islam itu atas 5
perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang dikenal apa? Dengan dua kalimat syahadat. Itu rukun Islam yang pertama. Wa iqamis salati. Yang kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakati. Yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil baiti. Yang keempat melaksanakan ibadah haji. Wa saumi ramadhana. Dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Meriwayatkan akan hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam riwayat ini hadis, nomor 4 haji, nomor 5 baru puasa. Dalam riwayat yang lain, puasa dulu baru haji. Nah. I'lamu, ketahuilah, ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Ini ikhwani bihadfi harfin nida, dengan dibuang huruf nida ya. Asalnya i'lamu ya ikhwani. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Waffaqaniyallahu wa iyyakum li ta'atih. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan kepada kalian li ta'ati, taufik untuk taat kepadanya. Anna hadzal haditsa hadisun 'azimun. Bahwasanya ini hadis adalah hadis yang sangat agung, yang sangat mulia. Rawahu al-Imam al-Bukhari, meriwayatkan akan hadis oleh al-Imam al-Bukhari fil imani wat tafsir, dalam bab iman dan bab tafsir. Jadi dalam Sahihul Bukhari, al-Imam Bukhari meletakkan ini hadis di bab al-imam, iman, dan di bab at-tafsir. Wal imamu Muslimun, dan telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Muslim fil imani wal haji, dalam bab iman dan bab haji. Jadi Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya meletakkan ini hadis dalam bab iman juga dalam bab haji. Kalau Imam Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari meletakkan ini hadis dalam bab iman sama, tapi dalam bab tafsir yang kedua. Naam. Wa qad ishtamala ala arkanil islami. Wa qad ishtamala, dan sungguh telah mencakup ini hadis atas rukun-rukun Islam. Fahuwa min qawaidid din al-azimati. Fahuwa, dan ini hadis min qawaidi, dari kaedah-kaedah agama al-azimah yang sangat agung. Jadi pondasi-pondasi agama. Ini hadis dari kaidah-kaidah, dari pondasi-pondasi agama yang sangat agung. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu. Jadi sekarang mulai mensyarahkan daripada hadisnya ya. Bunyal islamu, dibangun akan Islam. Bunya apa? Ai ussisa, dijadikan sebagai asas, pondasi. Ya, bunya ussisa, dijadikan sebagai pondasi. Jadi Islam itu ada pondasinya. Ya, ada pondasinya, ussisa. Wa aslul bina'i, dan asal kalimat bina, kan bunyah dari kata bana yabni binaan. Wa aslul bina, dan asal kalimat bina, membangun, ayyakuna fil mahsusat dunal ma'ani. Ada bina itu fil mahsusat, di sesuatu yang bisa dirasai, di sesuatu yang bisa dilihat. Dunal ma'ani, bukan sesuatu yang ma'ani, yang enggak bisa dilihat, yang enggak bisa dirasai. Itu asal daripada bina begitu. Bangunan kan bisa dilihat. Ya. Cuma kalimatnya di sini menggunakan bunyal Islam, dibangun Islam. Padahal kan syahadah enggak bisa dilihat. Iya, sifat sholat nggak bisa dilihat. Itu ma'ani semuanya. Makanya dikomentari di sini. Wa aslul bina, asal kalimat bina itu ayyakuna fil mahsusat. Ada bina itu di dalam hal-hal yang dirasai, yang dilihat.
Dunal ma'ani, bukan yang maknawi, yang enggak bisa dilihat, yang enggak bisa dirasai. Fasti'maluhu fil ma'ani min babil majazi. Maka penggunaan bina, ya, dibangun fil ma'ani, dalam makna ini min babil majaz, dari bab majaz. Cuma kiasan aja. Cuma kiasan. Nggak usah dipikirin dah. Kenapa sih ini hadis menggunakan kalimat bunyal Islam, dibangun Islam? Karena asal bina itu sesuatu yang dilihat, yang nampak. Sedangkan al-Islam itu kan bukan sesuatu yang dirasakan, bukan sesuatu yang dilihat. Ya, nah, ini penggunaannya mimbabil majaz, cuma kiasan. Jelas ya? Wa qad jaa fi ghayatil hasni. Wa qad jaa fi ghayatil hasani wal balagati. Dan sungguh telah datang ini hadis di puncak kebagusan dan balaghah. Karena tinggi bahasanya itu. Ya, mencakup segalanya. Pendek kalimatnya, tapi mencakup segalanya. Termasuk bangunan Islam. Bahkan pondasi Islam. Idh ja'ala. Nah, kenapa sih dikatakan ghayatul hasan? Fi ghayatil hasani wal balaghah. Idh ja'ala lil Islam. Karena menjadikan itu hadis lil Islam, bagi Islam, gawaida wa arkanan, akan kaidah-kaidah dan rukun. Gawaida wa arkanan mahsusatan. Nah, gawaidah, kaidah-kaidah dan rukun-rukun yang mahsusah, yang dirasakan. Wa ja'alal islama, dan menjadikan itu hadis akan Islam, mabniyan 'alaiha, dibangun di atas kaidah-kaidah tersebut. Jadi dikatakan di sini apa? Wa qad jaa, dan sungguh telah datang ini hadis fi ghayatil hasani, di puncak kebagusan, wal balaghah, dan puncak balaghah, tinggi bahasanya. Kenapa? Karena ja'alah, menjadikan itu hadis lil islami, bagi Islam, gawaida, kaidah-kaidah, wa arkanan mahsusatan, dan rukun-rukun yang dirasai. Ya. Wa ja'ala, dan menjadikan itu hadis al-islama, akan agama Islam, mabniyan 'alaiha, dibangun atas kaidah tersebut. Naam. Qauluhu, sabdanya Nabi, ala khamsin, atas 5 perkara. Jadi kan bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Ini kalimat ala khamsin, ai khamsi da'aima, artinya 5 tiang-tiang. Islam dibangun di atas 5 tiang-tiang. Khamsi da'aim, ai gawaida, kaidah-kaidah. Yang dimaksud dengan tiang-tiang, kaidah-kaidah. Hiya, kaidah-kaidah itu hasilu ma sayudhkaru, adalah kesimpulan ma sayudhkaru, kesimpulan yang akan disebutkan. Jadi kaidah-kaidahnya, atau yang dikatakan apa? Tiang-tiang sayudhkaru, akan disebutkan satu-satu, nanti diperinci di sini. Ya. Syahada alla ilaha illallah dibahas. Iqamus shalah dibahas. Ita'uz zakah dibahas. Sayudhkaru, nanti akan disebutkan. Jadi yang dimaksud dengan ala khamsin, ay khamsi da'aim, 5 tiang-tiang, ay kawaid, 5 kaidah. Wahiyya hasilu, kesimpulan ma sayudhkaru, sesuatu yang akan disebutkan nanti. Qauluhu, sabdanya Nabi, syahadati alla ilaha illallah. Ini kita baca syahadati ya. Karena ala khamsin syahadati, jadi badal ya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sabda Nabi, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hadza huwa ruknul awwalu. Ini adalah rukun yang pertama min arkanil islami, dari rukun-rukun Islam. Jadi syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Disinggung di sini. Walamma kanal imanu huwa tasdiqul qalbi bi kulli ma ulima bid darurati
Walamma kanal iman, dan tatkala ada iman itu adalah tasdiqul qalbi, membenarkan di dalam hati, bikulli ma ulima bil darurah, dengan segala apa yang diketahui bil darurah, dengan pasti dalam agama. Annahu, bahwasanya iman itu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana tasdiqul qalbi amran batinan, dan ada pembenaran hati itu adalah perkara yang batin. Kan iman apa? Tasdiqul qalbi, membenarkan dalam hati. Tasdiq, saddaka yusaddiqu, tasdiq, membenarkan dalam hati, itu iman. Nah, disinggung di sini, wa kana tasdiqul qalbi amran batinan, dan ada pembenaran hati itu ya adalah perkara yang batin. Latila alana alaih, yang tidak ada terlihat bagi kami alaihi, atasnya. Orang perkara batin, perkara niat, siapa yang bisa lihat? Enggak ada yang lihat. Iman itu tasdiqul qalbi, membenarkan di dalam hati, amran batinan, perkara yang batin, latila alana alaihi, yang tidak melihat bagi kita alaihi, di atasnya, karena perkara yang batin. Nah, ja'alahu syari'u manutan bisyahadatin, karena sebab iman itu perkara yang batin enggak dapat ada yang melihatnya. Ja'ala, menjadikan, ya, ja'alahu, menjadikan akan iman, asyari'u, oleh syari'. Yang pembuat syariat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manutan bisyahadatin, dimasukkan, digantungkan dengan dua kalimat syahadat. Karena iman kan perkara yang batin, nggak ada yang tahu. Batin nggak ada yang bisa lihat. Ya, maka dimasukkan dalam syariat, digantungkan dengan dua kalimat syahadat, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, akan dibahas nanti. Jadi di sini diterangkan apa? Tatkala. Nah, di sini walamma ini jawabannya apa? Ja'alahu syari'. Nah, manutan bisyahadatin. Tatkala ada iman itu tasdiqul qalbi, pembenaran hati. Pembenaran hati. Bikulli ma ulima, dengan segala yang diketahui, bil darurah, dengan pasti, dengan darurat. Annahu, bahwasanya iman itu termasuk agama Nabi Muhammad. Nah, dibahas. Wa kana tasdiqul qalbi, dan ada pembenaran hati itu, amran batinan, adalah perkara yang batin. Latila alana alaih, yang enggak bisa dilihat oleh kita. Namanya perkara batin, siapa yang bisa lihat? Kan dalam hati. Nah, makanya ja'alahu syari', manutan bisyahadatin, menjadikan akan iman oleh syariat, oleh pembuat syariat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manutan, dimasukkan, digantungkan, bisyahadatin, dengan dua kalimat syahadat. Ya, mau dikatakan Islam, ngucapin dua kalimat syahadat. Maka nanti ada pembahasan setelah ini, apakah cukup orang cuma tasdiqul qalbi, membenarkan keimanan dalam hati saja tanpa mengucapkan, bagaimana tuh? Apakah dihukumi Islam? Ini ada perbedaan pendapat. Ya, jumhur mengatakan ya dihukumi Islam. Indallah, di sisi Allah. Tapi indanas gimana? Enggak, karena indanas harus dengan sesuatu yang nampak. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Contoh begini, ada orang misalnya bukan Islam, cuma dalam hati dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tasdiqul qalbi, membenarkan dalam hati. Dihukumi Islam enggak? Dihukumi Islam indallah, di sisi Allah. Tapi di sisi manusia, hukum syariat, hukum zahir. Dengan ngucapin, masih dihukumi kafir. Kalau dia mati, nggak boleh disolatin sama kita. Kita nggak tahu niatnya dia. Paham tak? Nggak boleh disolatin, nggak boleh dikuburin, di kuburan muslimin, nggak boleh. Karena hukum kita, hakamna, menghukumkan syariat bil zawahir, dengan yang zahir. Batinnya ya mungkin Islam dia. Indallah subhanahu, karena nggak ada yang tahu niatnya orang. Nah, itu makanya begitu. Manutan bisyahadatin. Qala ta'ala, nanti akan dibahas. Allah berfirman, Qulu amanna billah. Qulu, berkatalah kalian, ucapkanlah oleh kalian,
amanna billah. Harus dengan ucapan kan ya. Kami beriman kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatilan nasa. Kata Nabi, aku diperintahkan akan memerangi akan manusia hatta yashhadu, sehingga mereka yashhadu, bersaksi. Berarti mengucapkan tuh alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rawahu asy-syaikhan, meriwayatkan akan hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa sayati insyaallah taala al-kalama, dan akan datang insyaallah taala sayati al-kalamu, itu pembahasan ala makna dzalik, atas makna hal itu, makna asyhadu an la ilaha illallah, wa ala syai'in, dan di atas sesuatu, min fadli, dari keutamaan la ilaha illallah fi mahallihi, di tempatnya nanti. Ada pembahasan insyaallah kata musannif hadzal kitab, di tempatnya yang akan datang insyaallah. Naam. Tanbihun. Nah, sekarang kita pembahasan tadi tuh tentang yang kita bicarakan. Tanbihun. Tanbih ini peringatan, pemberitahuan. Nah, kayak bahasa kita warning. Bukan warning, apa namanya? Biar orang perhatian, paham enggak? Tanbih, pemberitahuan. Nah, ya. Pengumuman bisa. Dikata nabbaha yunabbihu tanbihan. Makanya jembeker apa? Sa'atul munabbihah. Sa'ah munabbihah. Jam yang memperingatkan, yang membangun. Munabbih, yang mentanbih, yang memberitahu. Mat bangun jam 3, jembeker bunyi suaranya. Mat bangun, mat bangun, mat bangun, begitu. Yang bisa begitu suaranya mahal tuh, berarti itu ya. Tanbih, pemberitahuan. Halin nutku bisyahadataini syartun li ijra'i ahkamil mu'minin fid dunya minas salati alaih wat tawaruthi wal munakahati wa ghairiha ghairu dakhilin fi musammal iman au juz'un dakhilun fi musammahu. Jawabannya kaulani, ada dua pendapat. Ya. Halin nutku, apakah berucap? Nutuk berucap. Bisyahadatin, dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nah, apakah mengucap dengan dua kalimat syahadat itu adalah salah satu syarat li ijra'i, untuk dijalankan hukum-hukum kepada orang mukmin di dunia. Apakah berucap dengan dua kalimat syahadat itu adalah syarat. Satu syarat li ijra, untuk menjalankan ahkamil mukminin, hukum-hukum terhadap orang mukminin fid dunya, di dunia. Artinya apa? Apakah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dia termasuk digolongkan orang mukmin sehingga dihukumi, dijalankan hukum-hukum Islam kepadanya. Dari apa? Minas salati alaih, kalau mati disalatkan kepadanya. Wat tawarus, saling mewariskan. Kalau dia mati diwariskan, atau siapa yang meninggal dia dapat waris, saling mewariskan. Wal munakahah, pernikahan. Karena dia Islam boleh menikahkan perempuan yang muslimah, atau sebaliknya dia muslimah boleh menikah dengan laki-laki yang muslim. Apakah berlaku hukum Islam terhadapnya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat? Mana dia tuh? Wa ghairiha, dan selainnya itu. Ghairu dakhilin fi musammal iman, tidak masuk di dalam yang dinamakan keimanan. Au juz'un dakhilun, atau berucap dua kalimat syahadat itu bagian yang dimasukkan fi musammahu, di dalam dinamakan Islam. Kaulani, ini ada dua pendapat. Perhatiin. Yang pertama, dhahaba jumhurul muhaqqiqin, berpendapat atau berangkat oleh mayoritas jumhur para muhaqqiq ila awwaliha, kepada yang pertama. Yang pertama apa? Dakhilun fi musammal iman, dimasuki daripada dinamakan keimanan, dihukumi daripada Islam.
Itu yang pertama. Wa alaihi, dan atasnya, atas daripada jumhur muhaqqiq, yang pertama, man saddaka biqalbi wa lam yuqirra bilisani. Man saddaka, siapa orang yang membenarkan biqalbi, dengan hatinya, wa lam yuqirra bilisani, tapi tidak mengikrarkan dengan lisannya, ma'at tamakunihi minal ikrar, padahal bisa ia untuk mengikrarkan, tapi enggak mengikrarkan dengan lisan, cuma dalam saddaka biqalbi, wa huwa mu'minun indallah, maka orang itu dianggap orang mukmin indallah, di sisi Allah. Hadza huwa aufaku bil lagati wal uruf, dan ini yang lebih cocok dengan bahasa dan uruf dikatakan. Artinya apa? Jadi jumhur mengatakan bahwasanya dengan dia saddaka biqalbi, mengimankan, membenarkan dengan hatinya pengucapan dua kalimat syahadat, sudah dianggap mukmin indallah subhanahu wa ta'ala. Walaupun indan nas belum dikatakan mukmin tuh. Karena nggak ada yang tahu hati seseorang. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu, hanya Allah. Nah, makanya tadi yang singgungan pertama, kenapa diucapkan? Ada pendapat karena manutun bisyahadatin. Yang mana dua kalimat syahadat, ya ini digantungkan, ya iman itu digantungkan dengan dua kalimat syahadat, dengan pengucapan. Karena kalau tidak dengan pengucapan, walaupun indallah, di sisi Allah dihubungi sebagai seorang mukmin, tapi indan nas, di kalangan orang dia masih belum Islam dia. Belum ada yang tahu dia ngucapin dua kalimat syahadat. Paham Mas Rita? Itu yang pertama. Terus nanti kita ulang lagi. Wa dhahaba katsirun minal fuqaha, dan telah berpendapat, berangkat oleh banyak dari ahli fikih, ila sanihima, kepada yang keduanya. Kepada yang keduanya. Kalau fuqaha mengatakan apa? Harus mengucapin dua kalimat syahadat. Bisa dihukumi sebagai orang Islam. Ajra alaihi, dijalankan kepadanya ahkamul muslimin. Dari boleh disolatin, boleh saling mewariskan, menikah, nggak jadi masalah kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya dalam Zubat, karena Zubat kan pembahasan fikih, al-fuqaha mengatakan apa? Wa nutku bisyahadataini tu'bira li sihatil imani miman qadara. Wa nutku bisyahadatain, berucap dengan dua kalimat syahadat, baru itu dianggap sebagai seorang Islam bagi yang mampu berucap. Kalau yang kagak mampu berucap kayak bisu, cukup dengan hatinya. Bagi yang mampu berucap, wajib berucap dengan dua kalimat syahadat. Wa nutku bisyahadataini tu'bira li sihatil iman, untuk kesahan daripada iman bagi yang mampu berucap. Makanya fuqaha mengatakan apa? Wa dhahaba katsirun minal fuqaha, dan berpendapat, berangkat oleh banyak dari para fuqaha ahli fikih, ila sanihima, kepada yang keduanya. Harus dengan diucapkan dua kalimat syahadat, baru bisa dihukumi Islam dan dilakukan baginya hukum-hukum Islam baginya. Ya. Kalau cuma saddaq biqalbi doang belum. Karena hati nggak ada yang tahu. Ya mungkin berangkat indallah masih dihukumi Islam. Kemudian wa alzamahumul awwalun, dan melazimkan akan mereka al-awwalun, akan orang-orang yang pertama, pendapat yang pertama, bi anna man saddaqa biqalbi, bahwasanya orang yang membenarkan ia biqalbi, dengan hatinya, keimanan, kemudian fakhtaramadhul maniyatu, datang kepadanya oleh kematian. Ikhtaramat itu menerkam kepadanya kematian. Qabla tisa'i waqtil ikrar, sebelum luas waktu untuk dia berikrar, mengucapkan dua kalimat syahadat bilisani, dengan lisannya, yakunu kafiran, maka dia itu dihukumi orang yang kafir. Ulangi lagi. Jadi wa alzamahumul awwalun bi an man saddaka biqalbih, orang ini fuqaha nih ya, masih pendapat fuqaha, orang yang saddaka,
membenarkan keimanan dengan hatinya saja, tanpa mengucapkan dengan dua kalimat syahadat. Ya, keburu mati misalnya. Cuma dalam hati doang. Nggak ada yang tahu dia ngucapin dua kalimat syahadat. Di lisannya nggak dengan lisan. Yakunu kafiran, masih dihukumi orang yang kafir. Huwa khilaful ijma'. Nah, ini pendapat adalah bertentangan dengan ijma'. Ijma', maksud ijma' di sini, siapa yang sunat nih? Hah? 40 hari. Masya Allah. Hari, Mas. Ala kulli hal, Masya Allah. Nah, udah tuh. Jadi masih pendapat yang pertama nih. Ya, enggak, pendapat al-fuqaha. Harus diucapkan dengan dua kalimat syahadat bil lisan, dengan lisan. Ya. Kenapa? Karena bi anna man saddaqa bi qalbi, dia membenarkan keimanan dengan hatinya, fakhtaramathu maniyah, menerkam kepadanya oleh kematian. Qablat tisa, sebelum luas waktil ikrar, waktu untuk mengikrarkan bilisani, dengan lisannya. Sebelum mengucapin dia keburu mati, yakunu kafiran. Maka dihukumi dia itu adalah ini pendapat huwa khilaful ijma'. Berbeda dengan mayoritas, maksudnya di sini ijma'nya. Ala ma nakalahul Imam Razi, atas apa yang menukil kepadanya oleh Imam Ar-Razi wa ghairuhu, dan selain Imam Ar-Razi. Lakin, akan tetapi yu'aridu da'wal ijma', menentang akan dakwal ijma'. Siapa? Gaulu Syafa', ucapan dalam kitab Syafa'. As-sahihu, yang benar dibilang, annahu mu'minun, orang tersebut dihukumi orang mukmin. Mustaujibul jannah, mengharuskan baginya surga. Artinya apa? Pendapat yang lebih diunggulkan tetap itu dihukumi muslim indallah, di sisi Allah. Walaupun dalam kita menjalankan hukum untuk orang tersebut orang kafir, karena nggak ada yang tahu, dia kan bukan Islam nih. Dia bukan Islam. Cuma dia saddaqa, membenarkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat bigalbi, dengan hatinya doang. Dalam hati. Ya, dalam hati. Maka bagaimana hukumnya? Indallah muslim. Di sisi Allah dihukumi apa? Islam. Tapi indan nas, kita ini, karena hukum zahir, masih dihukumi dia bukan Islam. Nggak boleh disolatin. Ya, nggak boleh disolatin, nggak boleh, dan lain sebagainya. Hukum nggak boleh saling mewariskan, nggak boleh. Karena orang Islam nggak mewariskan kepada orang yang bukan Islam, dan sebaliknya, dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena hukum zahirnya belum Islam. Tapi indallah itu yang paling terkuat begitu. Walaupun al-fuqaha banyak mengatakan harus bin nutqi bisyahadatin, mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu dikatakan khilaful ijma', dibilang bertentangan dengan mayoritas pendapat para ulama. Di sini berarti yang berperan niat, ya. Subhanallah, ini niat penting makanya di sini. Nah, ini daripada yang pertama dari sabda Nabi, yang rukun Islam yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kesimpulannya apa? Nah, ini dua kalimat syahadat ini harus diucapkan. Itu pendapat daripada al-fuqaha. Arti harus diucapkan biar diberlakukan untuk orang tersebut ahkamul Islam, hukum-hukum Islam di dunia. Kalau dia tahu ngucapin syahadat, dia ngucapin, ya berarti udah Islam. Nah, wajib diperlakukan buat dia hukum-hukum Islam di dunia. Kalau mati, sholatin wajib. Yang 4 tuh tadi wajib tuh. Ya. Kemudian kalau dia misalnya boleh menikah dengan perempuan yang muslimah atau saling mewariskan dan yang lainnya, pokoknya diperlakukan buat dia hukum-hukum Islam. Ya. Tapi yang kedua, kalau misalnya dia bersyahadah hanya bigalbi, dengan hatinya. Dengan apa? Dengan hatinya, kagak diucapin.
Maka hukumnya gimana? Ya mungkin indallah muslim. Karena hati ini nggak ada yang tahu. Ya. Kecuali hanya dia dan Allah. Maka indallah muslim. Ini jumhur mengatakan begitu. Tapi dihukum sama kita, hukum manusia, nggak boleh diperlakukan buat dia, hukum-hukum Islam buat dia. Kenapa? Karena akhirnya belum Islam. Jelas ya? Nah, gitu aja udah. Nah, lanjut. Qauluhu sabdan Nabi wa iqamus salah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua, mendirikan salat. Hadza huwa ruknus tsani. Ini adalah rukun yang kedua min arkanil islami, dari rukun-rukun Islam. Wassalatu lugatan ad-du'a. Dan salat itu secara bahasa adalah ad-du'a. Secara bahasa. Ad-du'a bi khairin. Doa bi khairin, dengan yang baik. Meminta. Wa syar'an, salat secara syar'an istilahan, aqwalun wa af'alun. Ucapan-ucapan. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbiratul ihram. Muhtatamatun bit taslim, dan ditutup, diakhirkan dengan salam. Itu salat itu. Bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Itu definisi salat secara bahasa. Ad-du'a bi khairin, memohon yang baik. Itu doa. Makanya orang salah. Ada kan dulu aliran tuh ya. Aliran salat cuma diam doang begini ya, udah salat. Itu salat secara bahasa itu ya. Doa. Wa salat syar'an istilahan, yang salat yang 5 waktu, gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhirkan dengan salam, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Naam. Wa hiya khamsun fi kulli yaumin wa lailatin, dan salat itu adalah 5 waktu setiap hari semalam. Ma'lumatun minad din bil darurah, yang diketahui minad din dari agama bil darurah, secara darurah. Maksudnya apa sih? Ma'luman minad din bil darurah, yang diketahui dari agama bil darurah, dengan pasti. Artinya apa? Enggak nunggu orang yang belajar. Orang awam juga tahu salat adalah wajib. Paham tak? Itu makna ma'lum minad din bil darurah, yang diketahui dari agama secara pasti. Kagak nunggu ustadz, enggak nunggu orang yang belajar. Orang yang kagak belajar pun tahu salat yang 5 waktu adalah wajib. Itu maksudnya begitu. Makanya yang mengingkari kufur itu. Karena maklum minadin bedurah. Wal asru fiha, dan asal dalam salat, dalil dalam salat, qablal ijma', sebelum ijma', ayatun, adalah beberapa ayat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah, ay hafidhu 'alaiha. Dirikanlah oleh kalian akan salat. Maknanya apa? Hafidhu, jagalah oleh kalian, 'alaiha, atas salat. Daiman, selalu. Biikmali wajibatiha, dengan menyempurnakan wajib-wajibnya. Wa sunaniha, dan menyempurnakan sunnahnya. Kemudian wa qaulihi ta'ala. Qaulihi ataf kepada ka qaulihi ya. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ada. Ya, sesungguhnya salat itu kanat ada 'alal mu'minin, atas orang-orang mukmin, kitaban, kewajiban, mauquta, yang ditentukan waktunya. Ai muhtamatan muaqqatatan, yang diwajibkan, yang ditentukan waktunya. Itu artinya. Wa akhbar, dan hadis-hadis. Wa akhbarun, dan hadis-hadis. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, faradallahu ala ummati lailatal isra. Allah memfardukan kepada umatku di malam Isra. Khamsina salatan, 50 salat. Masya Allah, 50 waktu salat. Falam azal uraji'uhu, senantiasa aku mundar-mandir. Uraji, balik akan Allah. Wa ashaluhu, dan meminta kepada Allah. Meminta apa? At-takhfif, akan keringanan. Jadi asalnya apa? 50
sholat. Nabi mundar-mandir minta menghadap kepada Allah 9 kali bolak-balik tuh. Diceritakan dalam Qissatul Mi'raj 9 kali bolak-balik. Setiap balik dikurangin 5. Dari 50 kurang 5, 45. Balik lagi ketemu Nabi Musa alaihi salam. Setiap Nabi Musa berat, minta keringanan sama Allah. Oh Nabi karena sayang sama kita. Kalau Nabi sih mampu, yang dipikirin sama Nabi umatnya. Hatta ja'ala khamsan fi kulli yaumin wa lailatin, sehingga Allah menjadikan akan salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan malam. Yang kedua, wa qaulihi, dan sabdanya Nabi lil a'rabi, kepada orang Arab Badui, hina qala, ketika ia berkata, hal alayya ghairuha, titik tuh, hal alayya, apakah ada kewajiban kepadaku selain salat? Qala, maka Nabi mengatakan, la, tidak ada, illa an tatawwa, kecuali kamu melaksanakan yang sunnah aja. Jadi enggak ada kewajiban lagi selain salat. Ketika bertanya tuh ya. Wa qaulihi, dan sabdanya Nabi li Mu'adz, kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, lamma ba'atsahu ilal Yaman, tatkala Nabi mengutusnya ke negeri Yaman. Apa Nabi katakan? Akhbirhum, kabarkan olehmu wahai Mu'adz kepada mereka, annallah qad farada alaihim khamsa salawatin, bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 salat fi kulli yaumin wa lailah, di setiap hari dan malam. Nah, ini tentang daripada ayat-ayat dalil tentang kewajiban salat yang 5 waktu. Wallahu a'lam bissawab. Ini baru salat, belum semuanya selesai nih.